Good morning New Life Church. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat. Tuhan menyertai setiap kita. Semuanya siap memuji Tuhan sama-sama. Semua ketik sama-sama katakan amin. Semua ketik katakan siap. Mari kita memuji Tuhan. Kita come on New Life Church. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's sing it together. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Say deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Believe that nothing is impossible for you. Hey! Jesus. Semua yang percaya, come on everybody say, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Oh, come and say, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kau ada, Kau melihat setiap pergumulan kami.
Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan tak tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mari dengan iman percaya angkat kedua tangan kita, katakan Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan
dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri. Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Life Church, mari sama-sama angkat kedua tangan, angkat hatimu, angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Buat penyertaan-Nya yang tidak pernah berubah, buat kasih-Nya yang selalu setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada bersama dengan kami, mengerti setiap pergumulan kami. Kami berserah penuh kepadamu. Kami angkat hati kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang kau hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya.
Hai Church, senang sekali saya bisa kembali menyambut Anda di Church at Home minggu ini. Nah, by the way, saya yakin ini kan habis long weekend. Semuanya secara jasmani sudah ter-recharge. Sekarang giliran kita untuk merecharge diri kita secara rohani nih. Amin. By the way, saya ingin menyambut juga untuk Anda yang pertama kali mengikuti ibadah online kami. Saya mengundang Anda untuk bisa mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini ya. Dan untuk Anda nih yang pertama kali mengikuti ibadah online kami, saya mengucapkan welcome to the family. Di Church at Home minggu depan, kita akan dilayani oleh salah satu pastor yang baru saja berulang tahun nih. Happiest birthday to Pastor Dennis Daniel! But before that, jangan lupa ya untuk kembali mengikuti Bible Study hari Selasa jam 8 malam bersama dengan Pastor Caster Mark, di mana beliau akan melanjutkan serinya A Journey Through the Old Testament live on Instagram at New Life Indonesia. Saya ingin mengundang Anda untuk mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, saling mendoakan dan saling menguatkan bersama dengan Pastor Irwan Alexander di Encountering Jesus Kamis ini jam 7 malam live on Instagram. Hai young people, buat kalian nih yang masih teenager, yuk ikutan live setiap hari Sabtu jam 4 sore via aplikasi Zoom. Jangan sampai ketinggalan ya, see you there! Kini saatnya untuk kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Saya akan membantu Anda dari sini. Di layar kaca Anda sudah melihat ada QR Code dan juga nomor rekening gereja. Untuk Anda yang ingin mempersiapkan persembahan Anda bisa pause video ini terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Terimalah persembahan kami Tuhan sebagai bentuk puji syukur kami kepadamu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Dan berikut adalah foto-foto progres pembangunan gereja kita di Ciputra World 2. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur benih pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening pembangunan yang tertera. Alright Church, itu saja informasi yang bisa saya bagikan untuk minggu ini. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa ya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. See you next week and God bless you. Hello, New Life Church Surabaya. Wah, sangat luar biasa kita bisa ketemu hari ini, sekalipun masih ketemu melalui ibadah service online. Ya, kalau ada yang belum kenal sama saya, nama saya Susan Hoover, cukup sering ke New Life Church, dan ini adalah satu kehormatan dalam masa COVID ini di mana kita masih online dan belum bisa berkumpul di dalam gereja. Saya dapat kesempatan undangan untuk membagikan firman hari ini. Ya, salam kepada semua teman-teman saya, kepada semua saudara saya yang ada di New Life. Kami sangat rindu datang, tapi pasti dalam waktu Tuhan. Seharusnya sekarang datang ke Surabaya, tapi karena masalah COVID ini, ya sudah melalui online cukup untuk sekarang. Nah, hari ini saya mau ikuti tema gereja. Saya tahu dalam masa COVID ini semua memang susah, semua berbeda dengan yang biasa. Tapi sangat luar biasa New Life Church memilih tema untuk berfokus kepada mukjizat yang ada dalam firman Tuhan. Miracles in the Bible. Untuk kembali lagi dan fokus untuk apa yang Yesus bisa lakukan dan apa yang Yesus sudah lakukan. Supaya kita kembali lagi dengan fokus yang benar kepada Dia. Nah, hari ini saya juga mau ikut tema gereja dengan ceritakan menurut saya salah satu mukjizat yang paling jarang dibahas, oke? Saya tidak pernah dengar khotbah tentang mukjizat ini. Nah, mungkin ada, mungkin di New Life Church pun ada, tapi saya sendiri belum pernah dengar satu khotbah tentang mukjizat ini. Tapi menurut saya ini adalah salah satu mukjizat yang seperti mind blowing, oke? Yang seperti
wah, meledak otak, oke? Sesuatu yang benar-benar luar biasa sekali, yang akan menunjukkan kepada kita betapa luar biasa dan betapa besar kasih Yesus bagi kita. Nah, saya harap hari ini di dalam khotbah ini kita semua akan benar-benar tetap seperti mengikuti ibadah. Saya tahu kalau di New Life Church itu ada suasana, ada atmosfer. Ya, orang suka mengatakan amin, suka tepuk tangan, suka memuji Tuhan dengan segenap hati. Nah, saya percaya di dalam rumah kita masing-masing hari ini, kita juga akan tetap melakukan itu. Mengikuti ibadah hari ini dengan semangat. Amin. Saya tahu Pastor Irwan dan semua pastor di New Life Church orang yang semangat. Jadi menciptakan atmosfer yang semangat. Saya sendiri hari ini tetap di rumah saya. Hanya suami saya membuat rumah saya itu menjadi seperti studio, ya. Oke, seperti ini keadaannya untuk rekaman. Saya juga di dalam rumah hari ini dan kita akan masuk firman Tuhan dari satu kisah di mana Yesus pada saat-saat akhir hidupnya sebelum dia disalibkan. Oke, nah, apakah mungkin ada mukjizat yang Yesus lakukan? Mungkin kita hanya ingat ya, pada saat-saat terakhir di mana Yesus mau disalibkan, bagaimana dia membuat Last Supper, ya, makan terakhir bersama dengan murid-muridnya, atau bagaimana dia pergi dan berdoa, atau hal-hal yang dia menyampaikan kepada mereka, atau siapa yang dia hadapi. Mungkin kita hanya ingat bahwa ada perjalanan seperti itu, atau proses seperti itu sebelum dia disalibkan. Tapi ternyata di tengah-tengah kondisi, situasi yang begitu gelap, di mana dia benar-benar tahu waktunya sudah dekat, ternyata di situ pun Yesus melakukan mukjizat. Nah, seperti saya katakan, mukjizat ini mungkin jarang diceritakan. Padahal sebenarnya kisah ini ada di dalam 4 Injil semua. Tapi hanya satu yang menceritakan mukjizat yang sebenarnya yang terjadi. Tapi kisahnya di dalam 4 Injil. Nah, saya mau kita juga mengerti kenapa kadang-kadang kalau kita membaca versi dari satu Injil berbeda dengan yang lain. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu karena ada 4 orang memang mendengar satu perkataan, satu hal dari Yesus, melihat satu hal terjadi. Kenapa bisa berbeda saat kita baca dari Injilnya? Karena setiap orang, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ingat, apa yang penting bagi mereka untuk dituliskan, agak berbeda sedikit. Contohnya kalau saya hari ini, Susan Hoover, berkhotbah di New Life Church. Saya tahu ada beberapa orang di New Life Church yang suka catatan. Wah, terakhir saya khotbah di New Life Church, saya lihat catatan yang cantik, menarik banget ya dari jemaat di sana. Jadi saya tahu ada orang-orang di New Life Church yang suka buat catatan. Buat notes ya. Nah, tapi saya lihat dari satu orang buat notes, beda banget dengan orang lain. Padahal yang saya khotbah sama bagi semua. Yang saya mengatakan sama bagi semua. Tapi persepsinya atau apa yang diingat atau apa yang penting akan beda-beda. Makanya kita lihat perbedaan sedikit dalam Injilnya. Tapi kita bisa lihat rata-rata semua sama. Satu pengalaman yang mereka memiliki bersama dengan Yesus. Jadi hari ini kalau kita baca kisahnya, kita akan mulai dari Yohanes. Dari pandangan Yohanes itu benar-benar seperti lengkap kisahnya. Kita lihat semua yang terjadi dengan saat-saat terakhir bersama dengan Yesus. Sebelum dia ditangkap untuk mau disalibkan. Dari Yohanes 18 ayat yang ketiga. Okay? Pasal 18 ayat yang ketiga. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan antara sulut dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Wow, keberanian Yesus luar biasa. Yesus lihat ada pasukan, ada tentara yang datang untuk mengambil dia. Luar biasanya, dia tidak lari. Ini Yesus luar biasa. Dengan keberanian, dia berdiri di depan dan tanya mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Nah, Yudas yang mengkhianatinya berdiri di situ juga bersama dengan mereka. Ketika dia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
Nah, bayangkan ini Yesus punya kuasa begitu ajaib, dahsyat, luar biasa. Dia hanya mengatakan, mengaku bahwa dia itu adalah Yesus. Dan mereka semua jatuh. Wah, ya. Mereka semua jatuh dan tidak memiliki kekuatan untuk tangkap dia sebenarnya. Tapi dia tidak lari. Mereka pun sudah jatuh, dia tidak lari. Mereka bangkit kembali. Oke, berdiri kembali. Maka dia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Ini sudah kedua kalinya. Ya, dan kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Maksudnya murid-muridnya. Demikianlah hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakan dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Nah, ini kan yang Yesus lakukan adalah dia maju ke depan, dia berani, dia siap ditangkap, dia siap untuk diambil dari para mereka. Tapi dia tidak izinkan murid-muridnya juga menderita dan ditangkap. Dia masih memikirkan murid-muridnya. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, mengundas pedang itu, mendatangkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Dia potong. Oke, nah kata Yesus kepada Petrus, sarungan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi Yesus berkata, jangan perang, jangan lawan. Saya juga mau ambil hal ini, saya juga mau ikut kehendak Bapa. Nah, mana mukjizatnya? Saya rasa di situ mungkin Petrus sudah lari. Mungkin dia tidak tahu akhir kisahnya, atau mungkin karena dia tidak sama dengan Lukas. Nah, kalau Lukas, dia berbeda dengan Petrus. Bukan saja dia tidak ambil pedangnya dan melawan orang ini, tapi Lukas itu adalah seorang dokter. Jadi kita lihat lebih banyak mukjizat dituliskan oleh Lukas, mukjizat-mukjizat kesembuhan. Karena sebagai seorang dokter, itu memang wow, luar biasa bagi dia. Kalau kita lihat kisah yang sama dalam Lukas 22. Lukas 22, ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka. Nah, menurut Lukas, mereka bertanya, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka, Lukas baik-baik ya, dia tidak mau kasih tahu itu siapa yang salah, tapi kita tahu itu Petrus, oke? Nah, seorang dari mereka itu, kita tahu itu si Petrus, oke? Dia menyerang hamba imam besar sama kisahnya, sehingga putus telinga kanannya. Nah, ini persis sama, putus telinga kanannya. Nah, sebenarnya kita tahu ya, kalau Petrus ini seorang nelayan, bukan seorang tentara, bukan seorang prajurit. Nah, kalau Petrus ini seorang nelayan, saya tahu dia tidak terlalu pintar sekali untuk pakai pedang. Nah, menurut saya kalau pedangnya potong telinganya, saya tahu dia sebenarnya punya tujuan bukan telinganya dipotong, tapi mungkin kepalanya dipotong. Betul kan? Jadi sebenarnya Petrus ada rencana untuk membunuh orang ini. Dia begitu benci, dia begitu marah bahwa orang ini datang untuk tangkap Yesus. Yesus yang tidak salah. Tapi apa yang terjadi? Ini mukjizatnya. Tetapi Yesus berkata, ayat 51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Oh, stop. Kan biasanya kita cuma baca kisah ini. Oh ya, Petrus potong telinganya, Yesus taruh kembali, Yesus menyembuhkan. Tapi menurut saya, seperti saya katakan, ini mind blowing. Kenapa? Ini bukan keadaan biasa. Yesus jalan-jalan dengan senang hati. Dia melihat orang yang sakit, dia menyembuhkannya. Ini adalah keadaan yang paling gelap. Ini adalah situasi yang begitu susah. Yang begitu sulit dalam kehidupan Yesus. Yang paling susah. Bahkan kalau baca dalam Lukas hanya beberapa ayat sebelumnya. Yesus berdoa. Berkata Yesus menderita. Yesus begitu berat jiwanya. Sampai dia keringatan menetes seperti darah keluar. Dia benar-benar stres, bergumul, lagi mengambil dosa seluruh dunia. Yesus dalam keadaan paling gelap yang ada. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, kalau kita belajar miracles in the Bible, Jesus did miracles in the darkest places. Yesus melakukan mukjizat di tempat yang paling gelap.
Yesus tahu bahwa dia sendiri adalah terang. Dia tidak hanya berada di tempat yang terang-terangan, di tempat yang baik-baik, keadaan yang senang-senang, yang sempurna. Tapi justru di dalam posisi, dalam kondisi yang paling gelap, itu di mana dia menyatakan dirinya. Itu di mana dia bahkan tetap melakukan mukjizat. Ini adalah seluruh dunia sebentar lagi akan dalam kegelapan. Mereka akan membunuh Yesus. Tapi Yesus masih di situ melakukan mukjizat. Jesus does miracles in the darkest places. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita hari ini. Mungkin beberapa bulan ini merasa gelap. Mungkin kita lihat ke depan dan merasa bahwa dunia ini sudah sangat gelap. Sepertinya semakin hari, semakin turun harapan, semakin hari, semakin menakutkan dan yang lain-lain. Tapi saya mau mengingatkan kita, Yesus lakukan mukjizat di kondisi yang paling gelap, di tempat yang paling gelap. Itu di mana terangnya akan lebih lagi bersinar. Itu di mana dia lebih lagi akan menyatakan dirinya. Luar biasa sekali. Dia melakukan mukjizat pada saat-saat seperti ini. Wow! Nah, bukan saja dia melakukan mukjizat di posisi, di situasi, di tempat yang sangat gelap. Tetapi dia melakukan mukjizat kepada orang yang membenci dia. Kepada orang yang bahkan kita bisa mengatakan itu adalah musuhnya. Bahkan saya mau katakan bahwa bukan saja Jesus does miracle in the darkest places. But Jesus does miracles to the most undeserving. Yesus melakukan mukjizat kepada mereka yang tidak layak. Ini adalah kasih karunia Yesus yang begitu luar biasa. Orang ini datang untuk tangkap dia, mau bunuh dia. Telinganya dipotong. Yesus tidak katakan, "Hey, kan dapat lo apa yang kamu layak terima. Dapat lo kamu menderita, saya akan lebih lagi menderita daripada itu. Dan saya benar, saya tidak berdosa." No. Yesus layak mengatakan seperti itu, tapi dia tidak mengatakan seperti itu. Dia ambil telinganya, dia pasang kembali. Ini pun mukjizat yang menurut saya sangat ajaib. Seperti dia menciptakan kembali telinga orangnya. Bayangkan bahwa semua hal yang itu dipotong tidak hanya seperti pakai lem, jadi satu kembali. Ini semua hal di dalamnya yang harus menyatu kembali. Wow, dia jamah telinga orangnya. Ini benar-benar bagi saya menunjukkan kasih karunia Tuhan bahwa dia bahkan mau melakukan mukjizat kepada mereka yang tidak layak. Dia mau lakukan mukjizat di saat-saat kondisinya paling gelap. Dia mau lakukan mukjizat kepada orang yang tidak layak. Artinya kita lihat hari ini di dunia yang gelap, tapi dalam dunia juga yang banyak kejahatan kepada banyak yang belum kenal dia. Tapi saya mau kita menyadari, kita ingat kembali. Yesus mau lakukan mukjizat kepada kita, bukan karena kita layak. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan, kebaikan kita cukup banyak. Tapi dia suka melakukan mukjizat karena pribadinya adalah pengasih. Karena pribadinya, itu adalah dirinya. Dia adalah juru selamat. Dia mau lakukan mukjizat. Tidak masalah kita layak atau tidak layak. Itu karena pribadinya, siapakah dia lakukan mukjizat. Bahkan dia melihat orang yang mau tangkap dia. Lagi putus telinganya. Mereka pasti teriak, wah! Yesus pun tidak tahan melihatnya. Yesus pun tidak tahan melihat dia menderita. Padahal dia, kita bisa mengatakan, adalah musuhnya. Orang ini seperti musuhnya Yesus. Tapi Yesus tetap mau menyembuhkan dia. Saya lihat ini adalah kasih yang sangat besar. Kasih karunia yang begitu ajaib. Dan ingat bahwa Yesus kita tidak berubah. Baik kemarin maupun hari ini atau sampai selama-lamanya. Artinya apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu, dia tetap melakukan hari ini. Dia tetap melakukan mukjizat di tempat yang gelap. Dia tetap melakukan mukjizat kepada orang yang tidak layak. Nah, itu memberikan kepada kita harapan, oke? Karena kita tahu bukan saja Yesus bisa melakukan mukjizat kepada kita yang kurang layak hari ini, ya, orang seperti saya yang tidak sempurna, dan kita juga semua di New Life Church bukan orang sempurna. Yesus melakukan mukjizat bukan saja kepada kita, tapi karena Yesus sekarang di dalam kita, Yesus juga mau melakukan mukjizat melalui kita.
Yang mungkin di New Life Church sudah tahu bahwa saya buka program televisi namanya Life Unlimited yang di You Channel dan Life Channel 10 kali seminggu ditayangkan di seluruh Indonesia. Mulai cari ya program saya nanti. Nah, ada pemirsa yang nonton program saya, mereka orang percaya yang masih baru. Baru itu percaya kepada Yesus. Dari latar belakang yang tidak percaya, bukan dari keluarga Kristen. Dan mereka percaya kepada Yesus, mereka nonton program saya. Mereka dengar tentang kesembuhan mukjizat kuasa Yesus. Dan yang luar biasa, mereka temukan orang sakit. Mereka pun tidak sadar, tiba-tiba muncul keberanian untuk doakan orang sakit. Dan orang itu jadi sembuh. Nah, orang ini pulang dengan heran-heran. Mereka heran-heran bahwa bukan saja Yesus bisa lakukan mukjizat kepada mereka. Mereka yang baru percaya keluar dan melihat Yesus itu ada di dalam mereka dan melakukan mukjizat melalui mereka. Oh church, saya mau katakan kepada kita bahwa ini adalah waktunya untuk kita lebih lagi menyaksikan mukjizat Yesus. Ada orang-orang di dunia yang tidak ada harapan, yang lagi benar-benar dalam ketakutan, yang bingung dan semua. Ini kesempatan kita untuk jalan sama seperti Yesus dan juga melakukan mukjizat di dunia yang gelap. Dan kepada orang yang tidak sempurna. Bahkan kepada orang yang belum percaya kepada Yesus dan tidak layak menerima. Inilah kesempatan untuk menunjukkan terang Yesus, kuasa Yesus, dan kasih Yesus yang luar biasa. Amin. Oh, saya bisa dengar amin, amin kalian. Saya bisa dengar Pastor Iwan lagi. Woo, ya, okay. Ya, saya bisa merasakan. Dan ini belum semua. Itu poin nomor 1, poin nomor 2. Masih ada poin yang ketiga. Bahwa Jesus did miracles even when he was suffering. Yesus menderita. Yesus bahkan masih mau melakukan mukjizat ketika dia menderita. Jadi dia tidak hanya melakukan mukjizat pada saat pelayanannya lagi tinggi-tinggi, pada saat dia lagi training muridnya. Dia melakukan mukjizat karena itu pribadinya. Karena dia selalu utamakan kita daripada dirinya. Dia selalu utamakan kita manusia daripada dirinya. Dia baru doa sampai keringatan darah. Dia lagi stres, beban seluruh dunia ada. Ini cuma satu orang, musuhnya, orang yang mau tangkap dia. Tapi Yesus tidak bisa bertahan. Dia tetap mau melakukan mukjizat, menolong orang ini. Lebih memikirkan orang ini tidak menderita daripada dirinya. Bahkan saat Petrus melakukan hal ini, dia mengatakan apa? Jangan-jangan, ini saya mau ambil zaman ini. Ini adalah penderitaan ini saya mau ambil. Jangan lawan. Izinkan mereka tangkap saya. Izinkan ini terjadi. Jadi Yesus bahkan sampai saat terakhir hidupnya, dia masih mau melakukan mukjizat. Supaya manusia kita tidak menderita. Dan dia rela ambil penderitaan itu. Semua dosa, semua sakit penyakit, semua kutuk, semua buruk. Itu dia mau ambil dan dia sendiri yang bayar harganya. Wah, luar biasa. Dalam kondisinya dia sendiri stres. Dia sendiri bergumul dengan beban seluruh dunia. Dia tidak fokus kepada diri sendiri. Ini wow, kenapa ini wow kepada saya? Waktu saya merenungkan firman ini, saya tahu kita kan sekarang masih dalam keadaan COVID. Sudah 6 bulan. Sudah lama. Tapi ini yang luar biasa. Kadang-kadang sebagai orang di dunia, kita mau fokus kepada diri sendiri. Ya, bagaimana saya bisa bertahan? Bagaimana bisnis saya masih bisa bertahan? Bagaimana keluarga saya masih bisa aman? Bagaimana saya masih bisa seperti ini? Dan kadang-kadang gampang untuk lupakan orang lain. Kadang-kadang gampang untuk memandang diri, kebutuhan diri sendiri, sampai tidak memandang orang lain. Tapi yang luar biasa, saya percaya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk kembali lagi ingat seperti apa yang Yesus lakukan bagi kita. Pada saat dia akan menderita dengan semua penderitaan, beban dosa, sakit, penyakit, kutuk kita, dia masih memikirkan orang lain. Dia masih memikirkan jangan manusia ini menderita. Padahal musuhnya. Dia melakukan mukjizat. Wow, saya tidak tahu bagaimana dengan kalian, tapi saya benar-benar merasa seperti ada kan emoji dengan mind blowing ya. Ini benar-benar seperti wow, Yesus kita benar-benar luar biasa. Dan saya ada baca satu kesaksian dari jemaat kami di sini di Malaysia, baru masuk
kemarin waktu saya persiapan untuk hal ini, kami punya jemaat yang ada 2 tahun yang lalu kena kanker, sudah kemo, sudah bisa melalui semua dengan pertolongan Tuhan, sudah keluar dari itu, kami sangat bersyukur, tapi baru dapat kabar dalam musim COVID yang sudah begitu sulit, yang sudah begitu susah bagi semua orang, yang sudah begitu berat, dia dapat kabar lagi bahwa saat mereka buat scan, mereka temukan kembali sesuatu. Mereka temukan bahwa kanker itu sudah kembali. Dia dengan sangat berat, dengan keluarganya, dengan anaknya yang masih muda, masih anak muda. Dan mereka baru kemarin itu, mereka masuk rumah sakit untuk mulai kembali kemoterapi. Jadi, gembala senior kami tanya kabarnya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kemomu hari ini? Dia menjawab tentang pribadinya. Pribadinya dalam kondisi begitu gelap. Kondisinya yang begitu sulit, yang begitu sedih. Dia hanya jawab tentang kondisi dirinya 1 kalimat. Ya, saya sudah jalan kemoterapi, saya oke. Masuk lagi besok. Tapi dia cerita panjang lebar. Tapi anakku, temukan keluarga yang belum percaya kepada Yesus. Mereka terganggu, mereka stres, mereka sangat tertekan. Dan anak saya memberitakan Yesus kepada mereka. Dan kami berdoa akan temukan keluarga ini lagi. Kami mau cari mereka, bawa mereka kepada Yesus. Wow, ini benar-benar teladan yang buat saya sangat terharu. Di kondisi di mana mungkin sebagai manusia kita hanya memikirkan kasihan diri, fokus diri. Mereka lebih memikir untuk bagaimana membawa keluarga lain kepada Yesus. Saya sangat diberkati oleh itu dan saya diingatkan ayat yang saya akan tutupi khotbah hari ini. Wow, waktu berjalan begitu cepat. Saya minta maaf kalau saya bicara cepat, ekstra cepat hari ini. Super fast because waktunya sedikit sekali kalau kita lagi online, Saya percaya Roh Kudus beri pengertian, Seperti YouTube bisa dilambatkan, nanti kalau terlalu cepat. Nah, Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, diceritakan dalam ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini Yesus kita. Yang dia berkata dia di surga, di tempat yang sempurna, semua baik, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, stres sedikit pun. Tapi dia tidak mempertahankan posisinya di surga. Dia rela untuk turun ke dunia, bahkan rela untuk sampai mati. Bahkan di perjalanan untuk mati di kayu salib, untuk perjalanan itu pun masih mau melakukan mukjizat. Dia masih did miracles in the darkest places. Melakukan mukjizat di tempat paling gelap. He still did miracles to the least worthy. Tetap melakukan mukjizat kepada mereka yang tidak layak. And he still did miracles even when he was suffering. Dia tetap melakukan mukjizat sekalipun dia sendiri menderita. Dia masih utamakan dan pikirkan kita. Now church, ini New Life Church ini seperti keluarga kepada saya. Jadi saya berani mengatakan ini, bahwa saya mau challenge kita hari ini. Untuk kembali lagi ingat Yesus. Jangan hanya ingat masalah kita. Jangan hanya ingat berita-berita yang ada keliling kita. Jangan hanya memandang dan fokus kepada kekurangan kita. Atau apa yang kita masih bisa bertahan. Tapi kita ikut teladan dari Yesus Juru Selamat kita. Dia begitu ajaib, luar biasa. Dia yang tinggal di dalam kita. Dan saya percaya kita juga akan lakukan mukjizat di tempat yang paling gelap. Kita juga akan lakukan mukjizat yang heran-heran kepada orang yang tidak layak, buat mereka melihat kasih Yesus yang besar. Dan kita sekalipun lagi bergumul dengan masalah, akan tetap rela menolong orang lain. Kita tidak akan menunggu sampai situasi sempurna, sampai sudah normal kembali, baru mau memberkati, menolong, mendoakan, melakukan mukjizat. No, tapi justru di dalam kondisi seperti ini, saya percaya saat kita memandang orang lain, saat kita memberkati, kita menolong, kita mendoakan, kita lakukan sesuatu kepada orang lain,
Di situ kita akan lihat Yesus lakukan yang ajaib luar biasa. Yesus berkuasa. Dan kita akan lihat tuaian yang besar. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya selama COVID ini, saya di dalam rumah saya di Malaysia. Tapi tim saya di Medan masih jalan terus. Tim misi tidak aktivitas biasa, kumpulkan orang. Tapi mereka pergi rumah ke rumah dengan membawa sembako, membawa makanan kepada 600 keluarga. Dan saat mereka membawa hal seperti ini, mereka sendiri susah, mereka sendiri kehilangan pekerjaan, tapi mereka membawa berkat kepada orang lain. Mereka melihat orang yang hampir kelaparan, nangis terima sembako. Mereka lihat orang yang tidak mengenal Yesus, datang dan terima keselamatan. Mereka lihat yang sakit disembuhkan. Dan kita lihat penuaian besar mulai terjadi. Nah, saya percaya New Life Church juga bisa tangkap hati Yesus. Apa yang kita lihat, miracles in the Bible, mukjizat di dalam Alkitab, masih berlaku untuk kita sekarang ini. Bahkan di dalam musim COVID seperti ini. Yesus tidak berubah, dan dia masih sama dengan kita. Saya mau ambil berapa menit terakhir untuk kita berdoa bersama. Dimanapun kita berada, di rumah, dimanapun mari kita ambil saat tenang. Saat tenang di mana kita tidak sibuk baca berita, lihat di sosial media apa yang terjadi di dunia. Di mana kita tidak berfokus kepada diri sendiri dan semua kekurangan dan apa yang kita lakukan untuk bertahan dalam musim ini. Tapi di mana kita fokus kepada Yesus, keajaiban Yesus, kasih kuasa Yesus. Yesus seperti ini. Yesus yang mau melakukan mukjizat di tempat yang gelap. Yesus yang mau melakukan mukjizat kepada orang musuhnya yang tidak layak. Dan Yesus yang tetap mengutamakan kita, pikirkan orang lain saat dia berjalan ke kayu salib. Yang masih dalam penderitaan selalu memikirkan kita, berikan yang terbaik bagi kita. Ini adalah Yesus kita yang tinggal di dalam kita. Jadi Yesus, kami mengatakan terima kasih Yesus. Thank you Jesus. We thank you for all you've done. Kami bersyukur atas semuanya yang Engkau lakukan. Dan kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa sebagai gereja-Mu saat ini, kami tidak akan ambil musim ini untuk berfokus kepada diri sendiri. Tapi Engkau akan membuka mata kami untuk melihat bagaimana mukjizat akan terjadi. Bukan saja kepada kami, tapi melalui kami. Di dalam dunia ini yang gelap, yang belum mengenal Engkau. Mungkin hidup kami belum sempurna, kami sendiri punya beban dan kesusahan dalam musim ini. Tapi kami tetap mau izinkan kuasa-Mu bekerja melalui kami untuk menjadi berkat dan mukjizat bagi orang lain. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin. Saya harap bahwa khotbah ini beri kekuatan, inspirasi yang baru of the amazing miracles that Jesus can do. Terima kasih banyak kepada Pastor Irwan, semua pastor yang luar biasa di New Life Church untuk opportunity ini. Dan saya harap tidak lama lagi kita akan ketemu. Saya tahu tahun 2020 ini tidak sesuai dengan apa yang kalian semua rencanakan. Bahwa New Life Church ada rencana yang luar biasa. Tapi ini yang saya percaya. Tuhan tahu semua yang akan terjadi. Dia punya pikiran di atas dan rencana yang lebih luar biasa lagi. Amin. Thank you so much. See you soon. God bless you all. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead. Stay safe and God bless you.